Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakir Mujrawati, stambuk A221200044. Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Asisten Kaselmianti Kondolele, stambuk A25118056. Di video kali ini saya akan membuat materi tentang percobaan 1. Adapun tujuan dari percobaan 1 yaitu mengenalkan alat laboratorium dan ketiga. Laboratorium itu apa ya? Nah, saya akan menjelaskan tentang laboratorium. Laboratorium itu adalah merupakan benda yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Adapun alat dan bahan beserta fungsinya. Yang pertama yaitu gelas kimia yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung bahan kimia yang cair atau padat. Kemudian, gelas kimia ini dapat kita gunakan juga sebagai wadah tempat untuk melarutkan bahan kimia yang padatan atau sibuk. Yang kedua, gelas ukur. Gelas ukur dapat digunakan untuk mengukur suatu volume larutan. Yang ketiga yaitu corong dan saring. Corong dapat digunakan untuk memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah yang lain. Dan dapat digunakan untuk menyaring suatu larutan menggunakan kertas saring. Yang keempat, Erlenmeyer. Erlenmeyer ini adalah alat laboratorium yang sering digunakan di lab pada umumnya. Nah, ada beberapa fungsi dari Erlenmeyer. Yang pertama yaitu wadah untuk memanaskan sampel. Yang kedua, wadah untuk mencampurkan sampel atau bahan kimia. Yang ketiga, wadah untuk menampung titran atau penetrasi dilakukan dalam percobaan titrasi. Yang kelima, labu ukur. Labu ukur berfungsi untuk pengenceran larutan secara tepat dan akurat. Ukurannya bervariasi dari yang kecil sampai yang besar. Ukurannya dari 10 ml sampai 1 liter. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang ketiga. Seperti kalian ketahui, ketiga itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ketiga. Ketiga adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan adil. Adapun alat-alat dari ketiga beserta fungsinya. Yang pertama, helm pengaman berfungsi untuk melindungi bagian kepala pekerja dari berbagai paparan bahaya, seperti contohnya yaitu kejatuhan benda maupun paparan aliran listrik. Yang kedua, kacamata pengaman. Alat ketiga satu ini digunakan untuk melindungi bagian mata dari bahaya kemungkinan jatuhnya benda tajam, debu, partikel kecil, percikan bahan kimia, dan mengurangi sinar yang menyilaukan. Yang ketiga, masker. Peralatan ketiga selanjutnya yang wajib digunakan menjadi alat pelindung diri kesehatan adalah masker. Sebagai pelindung pada bagian pernapasan seperti hidung dan mulut, menghindari paparan bahan berbahaya seperti debu, bahan kimia, asap solder, dan bau bahan kimia. Yang keempat, respirator. Respirator memiliki fungsi yang hampir mirip dengan masker. Hanya saja, respirator biasa digunakan pada lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi
Sebagai contoh, pada lingkungan kerja yang berkecimpung di lingkungan kimia, nuklir, gua, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu sepatu karet atau boots. Ketika bekerja di tempat konstruksi dan tidak menggunakan sepatu yang sesuai, maka bagian kaki dapat terluka dengan mudah akibat dari benda tajam yang ada di tanah. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan sepatu boot. Nah, sepatu boot dapat melindungi bagian kaki dari bahaya tusuk. Sepatu boot dapat melindungi bagian kaki kita dari bahaya tusukan benda yang tajam, bahan-bahan kimia yang berbahaya, cairan panas, dan lain-lainnya. Nah, adapun kesimpulan dari percobaan ini, untuk mengetahui apa saja alat-alat yang di laboratorium dan mengetahui alat-alat K3, dan mengetahui bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan.